Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Tentunya sehat selalu ya. Oke, langsung aja ke isi videonya. Tunggu dulu, kok malam sih? Iya, ini aku edit videonya malam, jadi ucapin selamat malam, tapi uploadnya di siang hari. Selamat siang juga. Oke, langsung aja aku mau spill pembukuan pengisian pulsa atau pembukuan konter aku ya teman-teman semuanya. Oke, untuk bukunya sendiri ini aku menggunakan buku tulis yang biasa, tapi buat teman-teman yang punya buku konter atau beli buku konter yang besar boleh banget ya, tapi karena nggak ada aku pakai yang ini aja. Mari kita buat dulu garis-garis seperti ini sekitar ada 4 garis kalau nggak salah ya teman-teman. Kita lihat aja ada berapa, aku juga lupa sebenarnya sih, hehe, maklum ya. Oke, karena udah siap, kita buat garis-garisnya. Di bagian petak yang awal kita buat tanggal, nah supaya kita ingat tanggal berapa pengisiannya. Dan yang kedua kita buat tujuan, ini tujuannya kemana. Dan yang ketiga itu ada kolom modal, dan yang keempat ada harga jual, dan terakhir ada saldo awal atau saldo akhir nantinya ya teman-teman. Oke, di sini aku menjelaskan sedikit teman-teman untuk tanggalnya. Ini harus ingat setiap transaksi itu harus ada tanggal dan catatannya supaya nggak keliru nantinya ya. Dan untuk di sini ada juga tujuan. Nah, untuk tujuan ini kemana? Ke dana, ke token listrik, ataupun ke pulsa. Dan untuk selanjutnya ada modal. Nah, ini modal adalah yang kita keluarkan dari setiap pengisian. Misalkan kita isi token 50.000, itu kita tulis aja 50.000. Nah, dan di situ ada harga jual juga. Harga jual ini adalah harga yang kita pasarkan ke pelanggan. Misalkan kita isi token 50.000, kita jual harga 55.000. Dan terakhir ada laba. Laba itu adalah keuntungan yang tadinya kita dapat dari penjualan token. Kita jual harga modal itu 50.000, terus harga jualnya 55, dapatlah kita di akhirnya laba itu 5.000. Dan untuk saldo harus diingat teman-teman, setiap pengisian habisnya saldo kita harus ingat. Misalkan saldo awal masih ada nih sekitar 3 juta, dan setelah habis semuanya terjual tinggallah 50.000. Nah, itu harus kalian hitung juga nantinya supaya teman-teman ingat dan gak keliru ya. Terlebih lagi untuk tanggal itu harus beneran dipastikan. Kalau misalkan keliru bisa cek di mutasi setiap pengeluaran ya teman-teman semuanya. Oke, udah selesai di situ. Lanjut, ini mau bersihkan kotak-kotak yang ada di kamarku. Sebenarnya ini isiannya itu semuanya alat konten, mulai dari tripod, tonsis, dan segala macam, pokoknya semua keperluan HP lah seperti itu. Dan terlebih lagi ada kacamata. Kok kacamata ditaruh di sini? Ya, aku jelaskan sedikit. Kacamata ini biasanya aku kalau edit video itu pakai kacamata supaya agak mengurangi radiasi. Dan ada juga lampu untuk penerang kalau lagi kita tag video di kamar agak gelapan dikit ya. Dan disitu cukup banget, apalagi yang ini munyil-munyil ini, waduh kesayanganku banget ini teman-teman semuanya. Alat ini kecil munyil tapi kalau untuk live atau konten bagus banget. Itu mikrofon ya teman-teman semuanya. Dan ada silikon HP juga, tapi jarang ku pakai sih sebenarnya, untuk gaya-gaya aja tuh, untuk pergi jalan-jalan gitu baru dipakai. Dan satu lagi ada kaca biar bisa cermin diri, hehe. Dan gak kelupaan kabel HP atau charger HP lah ya bahasa kerennya. Dan udah rapi, langsung aja kita simpan kembali. Jangan lupa teman-teman semuanya, video aku jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Dan satu lagi, udah selesai di situ, langsung aja aku keluar rumah. Ini lagi rehab samping ya, kita ganti dengan papan yang baru. Sebenarnya ini udah pakai papan, cuman kemarin batang kelapa karena udah lapuk, kita ganti dengan papan yang lumayan bagus teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya, setiap ada keinginan pasti ada jalan dan ada rezekinya. Selesai di situ, lanjut pula lah aku cuci piring. Ya Allah, banyak kali kerjaanku ini. Gak apa-apa, yang penting tetap semangat. Untuk pencucian piring kali ini seperti biasa, tempatnya itu sederhana tapi nyaman buat aku cuci piring di sini ya.
Dan satu lagi aku tegaskan, untuk pencucian piring ini aku tidak sama sekali menggunakan air sumur, aku gunakan air hujan ya teman-teman semuanya. Kayaknya udah capek banget ngomong, ya udah sabar dulu, dikit lagi habis videonya teman-teman. Nah, buat teman-teman pastinya tahu lah ya kalau udah ngisi suara ini harus sedia air putih, dan terlebih lagi untuk penarikan napas cukup 1 kali tarikan supaya nggak ngos-ngosan pas untuk pengisian suara ini, kan susah banget kan. Nah, sampai di sini dulu cerita videonya lah, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan sehat selalu. Assalamualaikum.